Assalamualaikum semuanya, selamat datang di berita singkat dari obrolan fighter. Di luar oktagon, Colby Covington memang sangat banyak cerita dan dianggap punya pesona yang dibutuhkan oleh UFC. Tapi entah mengapa, justru pesonanya itu tidak membuat UFC tertarik untuk menunjuk Colby Covington dan Jorge Masvidal untuk menjadi pelatih The Ultimate Fighter. Oh iya, buat yang belum tahu apa itu The Ultimate Fighter, The Ultimate Fighter itu mirip American Got Talent atau Indonesian Idol, tapi versi fighter. Jadi fungsinya sebagai ajang pencarian bakat. Jadi nanti ada sekitar 16 fighter yang bersaing. Maka yang juara akan mendapatkan tanda tangan kontrak menjadi fighter UFC. Fighter yang ikut di event ini adalah fighter muda dari seluruh dunia, yang mana UFC akan menunjuk 2 pelatih dari fighter UFC. Nah, baru-baru ini Dana White menjelaskan mengapa Colby Covington dan Jorge Masvidal tidak menjadi pelatih The Ultimate Fighter seri ke-29. Banyak fans yang terkejut ketika UFC menunjuk fighter kelas featherweight, yaitu Alexander Volkanovski dan Brian Ortega sebagai pelatih The Ultimate Fighter. Kedua fighter ini memang adalah fighter yang hebat, terutama Alexander Volkanovski yang punya rekor sempurna di UFC. Tapi selama berbulan-bulan, dikabarkan bahwa The Ultimate Fighter akan memilih Colby Covington dan Jorge Masvidal sebagai pelatih. Tapi ketika terungkap Volkanovski dan Ortega yang menjadi pelatih, beberapa fans merasa kecewa. Berbicara di podcast Real Quick with Mike Swick, Dana White menjelaskan mengapa Colby Covington dan Jorge Masvidal tidak dipilih menjadi pelatih The Ultimate Fighter seri ke-29. Menurut Presiden UFC, ada sejumlah fighter yang dipertimbangkan untuk peran tersebut, termasuk Amanda Nunes. Tapi akhirnya promosi memutuskan untuk memberikan pertunjukan ke kelas featherweight. Kata Dana White, saat kami memasuki musim, kami melihat banyak skenario yang berbeda tentang siapa yang bisa menjadi pelatih. Amanda Nunes juga dipandang sebagai pelatih. Kemudian Anda harus mulai menelpon orang-orang ini dan mencari tahu apa yang mereka lakukan secara pribadi dan ini dan itu dan semua omong kosong lainnya. Dan kemudian semuanya berjalan dan Anda berakhir dengan pilihan Volkanovski dan Ortega. Tetapi ada banyak pelatih yang berbeda yang akan ditunjuk untuk memimpin The Ultimate Fighter. Itulah jawaban dan alasan Dana White. Jujur, gue masih tetap kurang puas dengan alasan Dana White ini. Karena bagaimanapun, fans kecewa dan masih menilai bahwa Colby Covington dan Jorge Masvidal pasti akan jauh lebih seru jika mereka yang menjadi pelatih. Tapi menurut gue, mungkin UFC memang tidak terlalu butuh fighter baru di kelas welterweight. Karena jika melihat jajaran fighter di top 15 kelas welterweight, kita akan melihat kelas ini memang sedang sesak diisi fighter yang sangat haus gelar juara. Di ranking 15 saja ada Khamzat Chimaev, belum lagi Kevin Lee dan Nate Diaz yang belum masuk jajaran top 15. Sedangkan kelas bantamweight, walaupun ada beberapa nama besar seperti Cody Garbrandt, TJ Dillashaw dan Sean O'Malley, tapi performa mereka masih jauh dari kata spektakuler, di mana Cody Garbrandt sedang terpuruk dan Sean O'Malley walaupun menang knockout, tapi performanya yang kemarin masih banyak yang riskan cedera. Sedangkan fighter lain, walaupun performanya baik, tapi secara pesona kurang pandai bermain di panggung drama UFC. Diharapkan fighter jebolan The Ultimate Fighter seri ke-29 ini akan memberi warna di kelas ini. Dan UFC telah merilis 16 nama fighter yang akan bertarung di Ultimate Fighter. Yang pertama di tim Volkanovski, yaitu Mitch Raposo, Ryder Newman, Dustin Lampros, Gilbert Urbina, Ricky Turcios, Aaron Phillips, Brady Hitsten, Brian Battle, dan tim dari Ortega, yaitu Dan Argueta, Andre Petroski, Liudmila Solinian, Tracian Gore, Sharon Rettinghouse, Milet Honsinger, Vincent Murdoch, dan Cameron Achinov. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.